Halo semuanya, selamat datang. Kami dari kelompok 8 kelas E dan di sini kami akan membagikan video mengenai penyakit stroke. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Kita masuk pada gambaran umum stroke. Stroke adalah suatu penyakit deposit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daya otak yang terganggu. Stroke menempati kedudukan ketiga dalam ukuran penyebab kematian setelah penyakit jantung dan keganasan di negara maju. Di negara sedang berkembang, selain itu jumlah yang banyak angka kematiannya masih cukup tinggi. Dan ini adalah jumlah masalah yang terjadi dari tahun ke tahun terus meningkat. Batasan stroke. Batasan yang dikemukakan oleh WHO Task Force in Stroke and Other Cerebrovascular Disease tahun 1989. Stroke secara klinis adalah sebagai berikut. Yang pertama, stroke adalah disfungsi neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah dan timbul secara mendadak atau cepat dalam beberapa detik atau jam dengan gejala-gejala dan tanda-tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Yang kedua, di dalam praktek, stroke bahasa Inggris umum digunakan sebagai sinonim Cerebrovascular Disease atau CVD, dan kurikulum inti pendidikan dokter di Indonesia atau KIPDI mengistilahkan stroke sebagai penyakit akibat gangguan peredaran darah otak atau GPDO. Ini adalah klasifikasi stroke, stroke non-hemorrhagic, dan penyebab stroke. Faktor resiko tidak dapat dimodifikasi, yaitu umur, jenis kelamin, ras atau bangsa, dan genetik. Yang dapat dimodifikasi yaitu hipertensi, DM, penyakit jantung, transient ischemic attack atau TIA, obesitas, hiperkolesterolemia, merokok, alkohol, stres, dan penyalahgunaan obat. Gambaran klinis dan diagnosa. Danger. Di sini sport anestesinis, rasa pening atau rasa tidak tetap pada tangan atau pada pandangan mata. Decay in mental abilities, suatu perubahan dalam kemampuan mental. Numbness, weakness, or paralysis in the face, arm or leg on one side of the body. Mati rasa, rasa lemah, atau lumpuh wajah, atau tungkai pada satu sisi tubuh. Garbage, speech, or inability to speak. Bicaranya kacau, atau kata-katanya terbolak-balik, atau ketidakmampuan untuk berbicara. A problem, masalah-masalah mata, penglihatan suram yang tiba-tiba pada satu mata atau terjadi penglihatan ganda. Report to your doctor immediately. Laporkan kepada dokter dengan segera karena gejala-gejala ini pulih dengan cepat dan barangkali tidak akan ada peringatan kedua. Penegakan diagnosa dengan pemeriksaan CT scan, MRI, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan neurologis. Registrasi stroke. Salah satu masalah utama dalam mengetahui insiden stroke adalah tidak tersedianya data yang didukung oleh sistem pencatatan yang baik dan berkesinambungan registration system, pengumpulan data yang kontinu, dan tersedianya data yang siap pakai merupakan bagian penting dari upaya untuk mengetahui keadaan stroke dan untuk melihat hal-hal baru, baik klinik maupun epidemiologis, yang terjadi pada kejadian stroke. Sampai saat ini belum dimiliki pencatatan dan pelaporan stroke yang baik yang dilakukan di rumah sakit maupun di masyarakat atau instansi. Waktu awitan stroke. Serangan stroke adalah suatu keadaan darurat
keadaan yang mendahuluinya seringkali tidak memberikan gambaran yang khas. Demikian juga waktu kejadiannya tidak dapat diramalkan. Karena itu perlu diketahui bahwa keadaan-keadaan mana yang segera diikuti dengan awitan stroke dan kapan awitan stroke paling sering terjadi. Atau fisiologi stroke iskemik. Iskemik otak adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan pemasukan darah ke otak yang membahayakan fungsi neuron. Infark otak terjadi jika ada daerah otak yang iskemik menjadi nekrosis akibat berkurangnya suplai darah sampai pada tingkat lebih rendah dan titik kritis yang diperlukan untuk kehidupan sel, sehingga disertai gangguan fungsional dan struktural yang menetap. Terdapat dua penyebab utama infark otak, yaitu trombus dan emboli. Kebanyakan kasus infark otak terjadi setelah adanya trombosis pada pembuluh darah yang aterosklerotik. Dengan demikian, trombosis menyerang individu-individu yang memiliki satu atau lebih faktor risiko yang memacu terbentuknya aterosklerosis. Hubungan hipertensi dan stroke. Penelitian epidemiologi menunjukkan hipertensi dijumpai pada 50-70% stroke. Hipertensi merupakan faktor utama penyebab stroke, terutama ischemic stroke, di mana tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan tegangan dan kerusakan pada pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga pembuluh darah mudah tersumbat dan aliran darah ke otak terhenti. Hipertensi juga dapat menyebabkan hemorrhagic stroke karena tekanan darah yang terlampau tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Pencegahan primordial. Yang pertama, promosi kesehatan seperti kampanye bahaya rokok terhadap stroke dengan membuat selebaran atau poster. Yang kedua, program pendidikan kesehatan masyarakat dengan memberikan informasi tentang stroke pada media cetak maupun elektronik. Pencegahan primer. Yang pertama, menghindari rokok, stres, alkohol, kegemukan, konsumsi garam berlebihan, dan obat-obatan. Yang kedua, mengurangi kolesterol dan lemak dalam makanan. Yang ketiga, mengendalikan hipertensi, DM, penyakit jantung, dan penyakit vaskular. Yang keempat, menganjurkan konsumsi gizi yang seimbang seperti makan banyak sayuran, buah-buahan, ikan, minimalkan junk food, dan yang terakhir, berolahraga secara teratur. Pencegahan sekunder. Yang pertama, obat-obatan. Asetosal, antikoagulan oral bagi penderita dengan faktor risiko jantung, clopidogrel. Yang kedua, modifikasi gaya hidup dan faktor risiko stroke. Misalnya mengkonsumsi obat antihipertensi yang sesuai dengan penderita hipertensi, mengkonsumsi obat hipoglikemik pada penderita diabetes, diet rendah lemak, dan mengkonsumsi obat antidislipidemia pada penderita dislipidemia, berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, hindari kelebihan berat badan dan kurang gerak. Pencegahan tersier, yaitu rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi sosial.